saya untuk kalian. Saya Ivanda Kriselda Maitimu, mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, kelas B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sistem respirasi beserta fungsi dari bagian-bagiannya, dan juga saya mau menjelaskan sistem endokrin beserta fungsi dari bagian-bagiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem respirasi beserta fungsinya. Dan ini adalah gambar dari sistem respirasi atau sistem pernafasan. Terlebih dahulu kita tahu apa itu sistem respirasi atau pernafasan. Sistem respirasi atau pernafasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dan zat sisa karbon dioksida. Organ apa saja yang ada pada sistem pernafasan? Yang pertama ada hidung. Hidung adalah pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung yaitu menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan indera penciuman. Berikut ada faring. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Ini adalah epiglotis. Faring berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Berikut ada laring. Laring adalah tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Dan juga ada trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan, terletak di depan esofagus. Fungsinya sebagai penyedia akses pernafasan bagi tubuh dan juga mampu menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk ke paru-paru. Berikut ada bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Fungsinya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan juga untuk mencegah infeksi. Berikut ada paru-paru. Paru-paru atau pulmo adalah alat pernafasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru atau pleura visceralis, sedangkan di sebelah luar disebut pleura rongga dada atau pleura parietalis. Fungsi paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang berikut ada alveolus. Alveolus adalah bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Fungsinya sebagai tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru dan juga penyimpanan udara dalam tubuh untuk sementara waktu. Itu saja penjelasan saya mengenai sistem respirasi. Kemudian saya akan menjelaskan sistem endokrin. Dan di sini sudah ada gambar dari sistem endokrin. Sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem tersebut menggunakan hormon-hormon untuk pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, dan respons terhadap cerdas, stres, dan suasana hati. Jadi di mana kelenjar-kelenjar itu? Mereka berada di seluruh tubuh. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah inti sel dengan berbagai fungsi.
Hipotalamus terletak di dasar otak. Ini menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, nafsu makan dan rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon-hormon dari kelenjar lain. Yang berikut ada kelenjar hipofisis atau kelenjar di bawah otak. Hipofisis atau kelenjar pituitari berada di bawah otak dan biasanya berukuran tidak lebih besar dari kacang polong. Ini dianggap sebagai kelenjar kontrol utama yang mengontrol banyak fungsi kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Berikut ada tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin di leher yang memproduksi hormon paratiroid. Keduanya terletak di bagian depan leher. Tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung, sedangkan kelenjar-kelenjar paratiroid mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Berikut ada timus. Timus yang berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Berikut ada adrenal. Adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada respon stres, pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Berikut ada pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas berada di bagian belakang lambung ini menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Berikut ada ovarium. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita. Sel telur pada wanita berada bagian dalam di kiri dan kanan pinggul. Sel telur yang diproduksi jika tidak dibuahi lama-kelamaan akan mengering dan menempel pada dinding rahim. Lama-kelamaan sel telur tersebut akan rontok dan keluar melalui vagina. Berikut ada testis. Testis adalah kelenjar kelamin pria pada umumnya. Kedua testis tidak sama besar. Ada saja salah satu terletak lebih rendah daripada yang lainnya. Hal ini diakibatkan perbedaan struktur anatomis pembuluh darah pada testis kiri dan kanan. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan juga memproduksi hormon seks pria seperti testosteron. Itu saja penjelasan saya mengenai sistem endokrin dan juga sistem respirasi. Terima kasih.